Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nanda Safitri, NPM 217555013 dari 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang provisi dan kontingensi sesuai PSAK 57. Apa sih tujuan provisi dan kontingensi dalam PSAK 57? Itu bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Hal yang telah dicakup dalam PSAK lain, contohnya itu PSAK 34, 46, 30, 24, 28, 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Kemudian selanjutnya, kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkait belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Nah, kalau provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Provisi dapat diakui jika A. entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. B. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan C. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Kemudian dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas karena setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia, kedua, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada dan pada akhir periode pelaporan. Apa sih yang termasuk bukti-bukti yang tersedia itu? Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia itu terdapat dari 3, yaitu 1. Besar kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengakui provisi. Dan 2. Jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Dan 3. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar dari sumber daya kecil. Kemudian pengakuan provisi itu ada jalannya. Yang pertama, past events. Yang kedua, ke present obligation. Dan yang ketiga, obligating events. Nah, itu dibagi 2. Jadi, kewajiban hukum sama kewajiban konstruktif. Nah, kewajiban hukum ini timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan produk hukum lainnya. Sedangkan kewajiban konstruktif itu berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa yang datang. Kemudian kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kemudian aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian selanjutnya pengukuran. 1. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada 2, resiko dan ketidakpastian, yaitu jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Dan lalu ada 3, nilai kini. Jika dampak nilai waktu, uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Kemudian ada 4, peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlakukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Kemudian 5, rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubung dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung jumlah provisi. Kemudian ada penggantian. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Kemudian ada penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Kemudian jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Kemudian ada dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik yang paling kini. Kemudian, jika kewajiban diestimasi diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Kemudian ada provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Kemudian ada kontrak yang memberatkan. Jika entitas terkait dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode. B. Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada. C. Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. D. Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. E. Peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Kemudian entitas juga harus mengungkapkan pula A. Uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. B. Indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut tidak diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. C. Jumlah entitas pergantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk entitas penggantian tersebut. Kemudian ada contoh, yaitu PT Mulia bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan. Tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atau pemencaran lingkungan, dan entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2000,
Dapat dipastikan bahwa RUU yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan segera setelah akhir tahun. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah karena dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan. Kemudian terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini akan terjadi. Ya, perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.